Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muizzis Monanton 114230990. Detail 23 Sleman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara 7. Itu saja. Yang pertama kita klik di sini namanya project. Kita klik new. Setelah itu kita klik di sini namanya plugin. Kita klik manage and install plugin. Em, kita klik di sini kan bawah. Kita ubah koordinat sistemnya menjadi Oke, 1984 S. Kita klik apply, kita klik OK. Sudah kita ke plugin, kita ke manage and install plugin. Tunggu sebentar. Pastikan semua tools yang kita butuhkan telah diinstal. Setelah terinstall, selanjutnya kita close saja. Selanjutnya kita pergi ke raster. Kita klik georeference, georeference. Lalu kita klik di sini open raster. Kita masukkan eh, peta JPG kita. Koordinat sistemnya kita pakai bercase 84 GT49S. Selanjutnya kita klik di sini add point. Kita akan add point di bagian ujung kanan dan kirinya. Kita masukkan extensionnya. Kita klik OK. Yang ujung satunya juga sama. Terus sudah seperti ini. Kita klik di sini transformation settings. Untuk target SRS-nya kita ubah menjadi WGS 84 UT49S. Lalu untuk output rasternya sesuaikan dengan folder penyimpanan milik kita. Kita beri nama peta acara 7. Save. Pastikan load in QGIS window-nya sudah terchecklist. Terus saja kita OK. Kalau sudah seperti ini, kita klik Start Georeferencing. Kalau sudah berhasil seperti ini, kita close saja. Kita klik Discard. Ya, langsung selanjutnya yaitu kita ke layer, Create Layer, New Shape File Layer. Untuk file name-nya kita sesuaikan folder penyimpanan kita. Kita beri nama batas administrasi. Klik Save. Untuk geometri tipenya kita ubah menjadi poligon. Lalu kita sesuaikan ininya, sesuaikan koordinat sistemnya. Kita klik yang project. Kalau kita name-nya kita ubah menjadi keterangan. Add to field list. Terus seperti ini kita oke. Kita juga akan meng-add layer untuk sungai, jalan dan titik. Untuk sungai dan jalan tipenya menggunakan polyline, sedangkan untuk titik tipenya menggunakan point dengan cara yang sama.
Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu akan melakukan digitasi. Kita klik pada dokumentasi, kita klik tool editing, kita klik add polygon filter, kita akan melakukan digitasi. Kita klik di kanan, kita beri angka 0. Oke. Kalau kita klik batas administrasinya, dua kali, kita klik simbol fill. Untuk fill style kita beri ubah menjadi no brush. Stroke colornya kita ubah menjadi eh, kita ubah menjadi merah. Lalu untuk stroke fitnya kita naikkan, klik OK. Jika sudah seperti ini, kita klik edit, kita klik split filters, kita akan membagi menjadi 3 kecamatan. Jika sudah seperti ini, kita klik save, layer edit. Sudah, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan melakukan digitasi juga pada jalan, sungai, dan titik dengan cara yang sama. Sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan tabeling, pertama pada baris administrasi. Kita klik kanan baris administrasi, akan ada tabel. Melakukan tabeling juga pada jalan, titik, dan sungai. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan symboling dan labeling. Pertama untuk pada administrasi, klik kanan properties. Untuk simbol-simbolnya ini kita ubah menjadi kategoris. Lalu untuk bagian kolomnya kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita klik classify. Kita klik simbol di sini. Kita klik di sini. Style manager, import atau export. Kita pilih import. Kita pilih titik 3 pada file ini. Kita masukkan simbol API. Kita pilih select all, import, yes to all. Terus saja. Kita klik, kita sesuaikan penggunaan lahannya. Sudah, kita pergi ke bagian labels. Coba menjadi single labels. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman ya. Size-nya kita ubah menjadi 12. Kita bagian buffer. Kita checklist draw text buffer. Kita klik apply. Kita klik OK. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita juga akan melakukan symboling pada sungai, jalan, dan titik dengan cara yang sama. Kalau sudah seperti ini, bisa kita unchecklist peta cara tujuannya.
Sudah, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita ke layer, create layer, kita ke vektor, kemudian kita ke layer, lalu add vector layer, kita masukkan kontur kita, klik add. Sudah, bisa kita klik di sini, processing. Bisa kita klik di sini, kita ke vektor, ke processing tools, kita klik clip, inputnya kontur kudus, overlay layernya kotak administrasi 2, lalu clipnya kita sesuaikan, sesuaikan penyimpanannya, beri nama, save, kita run. Terus sudah berhasil seperti ini, kita close, lalu kita unchecklist kontur kudusnya. Sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tentunya kita akan melakukan tabelling pada kontur. Kita klik kanan, mana table, bisa kita add field ya, menyalakan tool editing, lalu kita add field. Ya. Lalu kita select by abbreviation, kita ke field values, kita klik abbreviation, lalu kita ke operator, persen, lalu nilai IK dikali 4, elevator, serang saja, lalu kolomnya kita ganti menjadi IK, ininya kita ganti menjadi angka 1, atau select, lalu kita pencet inverse, invert selection, nanti menjadi 0, lalu update selected, lalu save edit, kita melakukan tool editing, lalu kita close. Sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan melakukan simboling kontur. Kita klik kanan pada klipnya, kita klik properties, simbologi, kita ubah menjadi kategoris, kemudian kita ubah menjadi IK, classify,
klik kita klik simbol line, colornya kita ubah menjadi electron cold. Untuk interval kontur ketebalan kita lebihkan, klik oke. Yang satu warnanya tetap electron cold dengan ketebalannya tetap, klik oke, klik play. Selanjutnya kita ke labels. Labelsnya kita ganti menjadi rule based labeling, kita klik tambah, descriptionnya kita ubah menjadi IKA. Lalu filternya spesialnya kita ubah, kita klik di sini fill and values, kita klik di sini IKA, klik dua kali, kita ke operator, kita klik sama dengan 0. Oke. Untuk label berikutnya kita ubah menjadi name. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita ubah menjadi 12. Kita ke buffer, kita checklist draft text buffer, ke placement, kita checklist curve, lalu allow positionnya kita ubah menjadi online, offline-nya kita checklist, kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan layouting. Selanjutnya kita mengklik project, layout manager, kita klik eh, create, kita beri nama, oke. Kita, ya, jika tampilannya sudah seperti ini, bisa kita klik kanan pada kertasnya, kita pilih back properties. Untuk size-nya bisa kita ubah menjadi A3. Lalu kita klik di sini namanya quiz. Nah, kita akan membuat garis bantu. Selanjutnya kita akan membuat kotakan dengan cara mengklik di sini add shape, klik di sini, terus kita pilih add rectangle. Kita akan membuat kotakan. Setelah itu kita ke item rectangle ini, kita klik kanan, item properties. Untuk stylenya, simbol fill. Untuk stroke width-nya kita tambah satu, kita tambahkan. Lalu kita klik kanan pada kotak kedua, item properties, simbol fill. Untuk stroke width-nya samakan. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu setelah itu eh, kita bisa mengklik di sini add new map to layout. Kita membuat kotakan sesuai dengan garis bantu ini. Jika sudah, pada bagian
Bagian main properties untuk use projectnya bisa kita sesuaikan ya. Di sini kita pakai yang 49S. Lalu kita ke grid bisa kita tambahkan. Lalu kita klik modify grid. Untuk grid tipenya kita ubah menjadi cross. Untuk koordinat sistemnya kita ubah menjadi 49S. Lalu untuk intervalnya bisa kita sesuaikan. Untuk line style-nya kita ubah warnanya menjadi merah. Setelah itu kita ke menu draw coordinate, kita centang. Untuk formatnya kita ubah menjadi decimal with suffix. Lalu di bagian left, horizontalnya kita ubah menjadi vertical ascending. Di bagian eh, right juga, horizontalnya kita ubah menjadi vertical ascending. Lalu untuk fontnya kita sesuaikan menggunakan type Show Roman, bold, ukurannya 12. Untuk coordinate positionnya kita ubah menjadi 0. Jika sudah, kita kembali dulu. Selanjutnya kita scroll ke bawah ke menu frame, kita checklist. Di bagian thickness-nya kita ubah menjadi 0,5. Jika sudah, ya kita bisa mengatur juga skala petanya. Bisa kita geser menggunakan move item content. Untuk gridnya bisa kita sesuaikan lagi. Nah, sudah, kita akan menambahkan garis bantu baru pada vertikal. Kita tambahkan, tekan D menjadi 355. Lalu kita akan menambahkan logo PN. Kita klik di sini, add a new picture to layout. Kita membuat kotakan di sini. Lalu kita ke item properties, image source, titik tiganya kita klik. Lalu kita masukkan logo UPN.
Setelah itu bisa kita sesuaikan letaknya. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan menambahkan instansi. Kita klik di sini teks, kita membuat kotakan. Untuk tulisannya kita ganti menjadi, untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman bold. Size-nya kita ubah menjadi 12. Untuk horizontal alignment-nya kita ubah menjadi center. Untuk vertical alignment-nya kita ubah juga menjadi middle. Itu kita bisa sesuaikan letaknya. Selanjutnya kita akan membuat garis pembatas. Kita bisa mengklik di sini add node item, kita pilih add polyline. Kalau kita membuat garis bantu, jika sudah, kita copy saja tulisan ini, kita ganti menjadi lalu kita sesuaikan, bisa kita copy paste lagi. Tulisannya kita ubah menjadi, untuk fontnya kita ubah menjadi reguler. Kalau kita sesuaikan letaknya, kita akan mengcopy garis pembatas. Selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin. Kita klik di sini untuk menambahkan arah mata angin, membuat kotakan, klik teks. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kita bold, ukurannya kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai skalanya. Kita copy paste saja. Kita ganti menjadi, sesuaikan. Kita akan menambahkan skala batang. Kita bisa klik di sini, add scale bar, membuat kotakan. Untuk scale bar unitnya kilometers. Untuk level 4 unitnya km-nya huruf besar, K-nya. Untuk segmennya rek 2-nya bisa kita naikkan jadi rek 6.
Lalu untuk fix width-nya bisa kita sesuaikan juga. Lalu untuk bagian display bisa kita sesuaikan juga untuk label marginnya. Lalu ke font and color. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu kita sesuaikan letaknya. Sudah kita membuat garis bantu lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan pembuat peta. Kita copy paste saja. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Kita lihat di sini, add legend, membuat kotak di sini. Untuk titelnya kita ubah menjadi keterangan. Lalu untuk auto update-nya kita matikan. Untuk bagian klip, bagian klip kita remove. Coba kita remove. Titik kita hidden. Lalu untuk jalan kita hidden. Untuk proses administrasi juga kita hidden. Untuk sungai kita hidden. Untuk acara 7 kita remove. Kita ke bagian font. Title fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Bold, ukuran 12. Untuk item fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Regular saja. Lalu ke bagian kolom. Konnya kita ubah menjadi 2. Kita ke bagian spacing. Untuk title space-nya kita sesuaikan. Terus space-nya bisa kita sesuaikan. Kolom space-nya juga bisa kita sesuaikan.
Selanjutnya kita bisa mengurutkan legend ini. Contohnya sungai, bisa kita naikkan, lalu jalannya kita sesuaikan dengan abjad. Selanjutnya kita akan menambahkan lambang kontur. Terus kita pencet ini, kita pilih add polygon, kita bisa membuat polygon di sini. Lalu bagian main properties, symbol fill-nya bisa kita ganti menjadi electron gold. Terus bisa kita copy paste, kita kecilkan. Untuk ketebalannya kita kurangi. Selanjutnya kita akan menambahkan kotakan teks. Untuk fontnya kita akan menjadi Times New Roman. Ukurannya kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan membuat kotakan. Kita add shape, kita pilih add rectangle, membuat kotakan di sini. Jika terjadi seperti ini, eh kalau bentuk seperti ini, bisa kita ke item, bagian rectangle ini bisa kita naikkan ke paling atas. Lalu kita ke item properties, main properties, symbol fill. Untuk stroke colornya kita ubah menjadi transparent stroke. Lalu ini bisa kita pindahkan. Jika warnanya seperti ini, untuk bagian 100M-nya kita naikkan paling atas. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan kontur. Selanjutnya kita akan menambahkan sumber peta. Selanjutnya kita akan menambahkan sistem koordinat peta.
Selanjutnya bisa kita tambahkan keterangan insert. Selanjutnya kita akan menambahkan garis bantu untuk membuat layoutnya. Selanjutnya kita bisa klik di sini Data Source Manager. Kita akan menambahkan Indonesia, data batas kabupaten. Right. Sudah semua layer bisa kita checklist kecuali Indonesia kabupaten. Setelah itu kita klik kanan pada Indonesia kabupaten ini, seperti simbologi. Simbolnya kita ubah menjadi kategoris. Kolomnya kita ubah menjadi kabupaten. Eh, Lalu kita classify. Kita pencet yang paling atas, Ctrl A. Kita klik kanan, change color. Warnanya kita ubah menjadi putih semuanya. Oke, kita apply. Dan kita cari kabupaten kita. Lalu untuk warnanya kita apply, kita oke. Ya, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita ke bagian layer, create new layer, ini save file layer, eh, kita beri nama laut, tempatnya kita sesuaikan, untuk geometri tipenya polygon, kita sesuaikan koordinatnya, lalu untuk namanya kita ubah menjadi keterangan, lalu kita klik add to field list, lalu kita klik OK. Sudah, langkah selanjutnya yaitu ya, kita juga akan kita klik kanan pada laut, kita klik pada laut, kita klik Google Editing, lalu kita klik Add Polygon Filters. Lalu keterangannya kita kasih Laut Jawa. Oke, dan kita matikan Google Editing, lalu kita save. Kemudian layer laut ini kita letakkan di bawah layer Indonesia Kabupaten. Selanjutnya kita klik kanan pada laut, properties, simbologi, single simbolnya kita ubah menjadi kategoris. Untuk kolomnya kita ubah menjadi keterangan, kita classify. Untuk simbol lautnya ini kita ubah menjadi warna biru.
Oke. Ini kita bagian labels. Labelsnya kita ubah menjadi single labels. Untuk label width-nya kita ubah menjadi keterangan. Lalu untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya sesuaikan. Buffernya kita checklist. Kita apply. Kita oke. Khusus seperti ini kita akan kembali ke layout. Sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita ke item, kita cari map 1. Setelah kita cari map 1, kita klik kanan, item properties. Bagian layer kita checklist lock layer dan lock style for layers. Setelah itu kita kembali ke layer yang tadi. Kalau kita akan membuat rectangle, kita klik add shape, kita pilih add rectangle, kita membuat kotakan, buat kotakan. Untuk stylenya, stroke-nya kita ubah menjadi 0,5. Kalau kita add new picture, kita add new map the layout. Kalau kita membuat kotakan, akan muncul seperti ini. Untuk project ya, CRS-nya kita sesuaikan. Lalu untuk skalanya juga kita sesuaikan. Kita ke grid, new grid, lalu modify grid. Untuk grid tipenya kita pakai cross, CRS-nya kita ubah menjadi GT49S. Lalu untuk intervalnya kita sesuaikan. Untuk cross width-nya kita jadikan 1 saja. Untuk line style-nya, color-nya kita ubah menjadi merah. Lalu kita ke draw coordinate. Untuk formatnya kita ubah menjadi decimal with suffix. Untuk bagian left, horizontalnya kita ubah menjadi vertical ascending, dan right-nya kita ubah menjadi vertical ascending. Eh, Lalu untuk fontnya kita ubah menjadi Times Roman, bold, ukurannya sesuaikan. Dan untuk coordinate position-nya kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita kembali, lalu kita ke bagian frame, kita checklist, thickness-nya kita jadikan 0,5. Sudah, maka selesai. Selanjutnya bisa kita save as. Sekian tulisnya, kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.